Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa salatullahi wa salamu ala khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dipermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami hormati para perindu ridha Allah serta para pecinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia agungnya, sehingga pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya Faisal Imamul dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua, yaitu dalam program kajian spesial Nasihat untuk Santri, rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu dan disiarkan langsung dari aula utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah pembahasan selanjutnya dan bagaimanakah penjelasan selengkapnya? Maka untuk itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menerima untayan hikmah serta ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, al-syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar. Yang jelas kalian adalah santri wasiat baginda Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba pilihan. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada pembahasan sholat Jumat. Yang saat ini kita sampai kepada Thumma Sholli Ba'dal Jum'ati. Kemudian sholatlah engkau setelah sholat Jumat. Melakukan sholat sunnah rakaatain, 2 rakaat, wa arba'an atau 4, Ausitan atau 6 rakaat. Mathna, mathna. Dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Kullu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifatin. Semua itu riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang berbeda-beda. Artinya sesaat Nabi melakukan 2 rakaat, sesaat 4 rakaat. Bahkan ada ditemukan 6 rakaat. Intinya jangan sampai kita tidak melakukan sholat ba'diyah Jumat. Kemudian lazimil masjid. Kalau bisa selagi kalian tidak punya kesibukan lain, harapannya adalah lazimil masjid. Kemudian tetaplah di dalam masjid.
tetapilah lazimi masjid, tetaplah di dalam masjid. Ilal maghribi, sampai terbenam matahari. Dan sebetulnya ini nasihat Imam Ghazali sudah disesuaikan. Karena hari Jumat adalah hari libur dari segala aktivitas. Sehingga hendaknya dijadikan saat itu untuk dengan Allah. Kalau bisa, sampai terbenam matahari. Hebat sekali. Tulis Jumatan tidak kemana-mana. Urusan dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Wa kun, dan jadilah engkau orang yang hasanal muraqabati, yang benar di dalam memperhatikan. Jadilah engkau orang yang benar, yang bisa atau baik-baik di dalam memperhatikan apa? Di saat syarifati, saat yang mulia. Jadi ada waktu yang sangat mulia di hari Jumat secara umum. Kemudian nanti disebutkan di saat-saat, ada saat-saat syarifah, saat-saat yang mulia, saat-saat istimewa, saat-saat yang dianjurkan kita untuk melakukan kebaikan. Maka perhatikan waktu-waktu tersebut. Fa innaha mubhamatun, sebab waktu itu disembunyikan oleh Allah di antara jam-jam di hari Jumat. Artinya di hari Jumat itu sendiri ada saat-saat yang dikabul doa seorang hamba, tapi disembunyikan di antara waktu-waktu yang terbentang di hari Jumat itu. Fi jami'il yaumi, di setiap hari. Dalam sehari itu ada satu waktu yang sangat dikabul oleh Allah, satu saat yang sangat mulia. Cuma tidak ditentukan oleh Allah waktunya jam begini, jam begini. Jadi mubham. Maka karena mubham, yang cerdas ya menunggu. Lebih banyak menanti jam-jam yang dilewati, maka lebih banyak kesempatan dia untuk mendapatkannya. Anggap saja begini. Jika dikatakan nih seorang yang rindu ingin makan apa, kayak, mohon maaf, makan tahu. Tidak ada di pasar. Adanya penjual tahu satu-satunya. Cuman penjual tahu itu pokoknya setiap hari Sabtu ini jualan. Dan jualannya keliling. Kalau tidak pagi, ya agak siang, ya siang, atau sore sampai maghrib. Itu kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore. Tapi ini tahu paling enak. Ibaratnya begitu gambarannya. Coba. Kalau hanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada macam-macam orang. Ada orang nunggunya pagi dok. Jam 6 sampai jam 10. Ada orang nunggunya jam 10 sampai jam 12. Ada orang nunggunya jam 12, ada sampai jam 4. Ada orang nunggu jam 4 sampai maghrib. Macam-macam ada orang ini. Tapi ada satu orang yang nunggunya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kira-kira kesempatan untuk mendapatkan tahu tersebut yang mana? Yang menunggu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Semakin banyak jam yang ditunggu, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan tahu tersebut. Ini gambarannya nunggu tahu. Sementara yang kalian tunggu bukan urusan tahu, tapi urusan kemuliaan, urusan pengkabulan doa, urusan kasih sayang dari Allah. Dan itu mubham di sepanjang 24 jam. Artinya siapapun yang menjaga 24 jam itu pasti ya, ia akan mendapatkannya karena dia 24 jam. Tapi yang nunggu 6 jam, mungkin mendapatkan, mungkin tidak. Yang nunggu 3 jam, mungkin mendapatkan, mungkin tidak. Kesempatan antara yang 3 jam dan 6 jam, lebih banyak kesempatan yang 6 jam. Karena lebih banyak dia menanti. Sama di sini. Waqt mubhamah yang berada di sepanjang hari itu, hendaknya kalian perhatikan. Semakin banyak engkau menanti, semakin banyak engkau memperhatikan, maka semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan waktu yang mulia tersebut. Fa'asaka an tudrika, harapannya engkau mendapatkannya, menemuinya. Wa anta khasyi'un lillah, dalam keadaan engkau khusyuk kepada Allah. Waktu yang tersembunyi tersebut, waktu yang mulia, yang tersembunyi tersebut melewatimu, dan engkau dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadarri'un, mengharap
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadarri itu mengharap dengan penuh. Merasa dirinya seorang hamba yang punya hajat, mutadarrib. Mutadarri itu dengan panjatan doa, permohonan kepada Allah, mutadarri. Selesai sampai di sini. Wala tahdur, kemudian ada peringatan. Wala tahdur fil jami', jangan engkau menghadiri di masjid jami' untuk sholat Jum'ah begini. Majalis al-hilaki. Majalis al-hilaki adalah majlis yang digunakan untuk bercerita ngalor ngidul. Kumpulan yang gunanya untuk cerita ngalor ngidul. Bukan majlis yang dipimpin oleh orang ahli ilmu. Ini bisa saja gambarannya kayak ustadz juga. Karena Imam Ghazali menyebut dengan istilah majlis. Artinya pada zaman Imam Ghazali sepertinya sudah ada model orang-orang di masjid-masjid membuat halakoh-halakoh tapi bukan ahlinya. Bisa jadi hanya untuk sekedar, ya karena hari Jumat, membuat, mencari pengikut dan sebagainya. Bisa jadi semacam itu. Tapi hanya perkumpulan-perkumpulan yang tidak dengan ilmu yang manfaat. Cerita ngalor ngidul, cerita yang tidak jelas. Cerita khayal, cerita yang tidak baik. Bukan ilmu yang manfaat. Wala majalis al-qussas. Dan jangan menghadiri majelisnya orang yang cerita. Mungkin kalau hari ini bukan seperti itu, bisa jadi. Bentuknya apa? Jangan engkau kumpul, jangan engkau di saat berada di masjid, kumpul bersama rombongan orang yang ngobrol. Itu mungkin. Ngobrol, ngalor ngidul. Ngobrol kan bisa saja dalam bentuk kumpulan, cerita bola, cerita macam-macam, cerita ini, bukan ilmu yang manfaat. Nah ini para santri harus lebih peduli, lebih mengerti nasihat Imam Ghazali ini. Ya kalau berada di masjid, ya jangan mengadakan kumpulan yang nggak jelas, tapi majlis. Recording in progress. Masalah ilmu, untuk saling membahas ilmu, bukan untuk ngobrol ngalor ngidul, cerita yang cerita yang enggak, cerita yang tidak bermanfaat. Akan tapi hadirilah majlis al-ilmi, majlis ilmu an-nafi' yang bermanfaat, majlis al-ilmi an-nafi', majlis al-ilmi an-nafi'. Akan tapi hadirilah majlis yang di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat. Wa walladhi, majlis ilmu yang bermanfaat, yaitu majlis yang di dalamnya ada ilmu-ilmu, yazidu fi khafika, yang menjadikan engkau semakin takut minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari kemaksiatan, semakin mudah melakukan ketaatan. Wa yunqisimu wa yunqisu, dan akan mengurangi min rahbatika fid dunya, kecintaanmu kepada dunia. Ini majelis ilmu yang bermanfaat. Selebihnya cerita ngalor ngidul yang tidak jelas di tempat di masjid, hendaknya kau hindari. Wa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirati, kalau setiap ilmu yang tidak membawamu, yang tidak membawamu dari dunia menuju akhirat, semua ilmu yang tidak mendekatkan dirimu kepada akhirat dan menjauhkan dari dunia, gitu. Minad dunya ilal akhirat artinya semua ilmu yang tidak menjauhkanmu dari dunia lalu mendekatkan kamu kepada akhirat, ilmu itu fal jahlu a'wadu alaik minhu, fal jahlu, maka bodoh tidak tahu lebih manfaat kepadamu daripada mengetahuinya. Jadi tidak tahu lebih bagus daripada engkau mengetahuinya. Masya Allah. Ilmu yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah, kepada akhirat, maka bodoh itu jauh lebih bagus. A'wad, a'adhamu audan, lebih banyak kembalinya manfaat kepadamu dengan kebodohan tentang hal tersebut. Akan tapi hari ini kita sudah dibiasakan dengan membiasakan hal-hal yang nggak penting. Karena berita-berita yang kita dapat melalui, mohon maaf ini hari ini, media sosial yang berada di luar sana, cerita ngalor ngidul tidak jelas, kadang dibicarakan di masjid. Cerita-cerita yang bukan ilmu yang manfaat. Ini harus dihindari. Maka bodoh lebih baik. Tidak mengerti hal itu lebih bagus. Bahkan kadang-kadang yang kita dengar hal-hal yang menjadikan hati kita rusak,
pikiran kita rusak dan seterusnya. Wasta'id billahi min ilmin la yanfa'. Dan mintalah perlindungan dari Allah dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi mengajari kita dengan panjatan doa, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa bukan untuk Nabi. Kalau Nabi ilmunya pasti manfaat. Akan tapi doa itu diajarkan adalah untuk kita, agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang hanya menjadi kita semakin cinta kepada dunia, menghabiskan waktu, tidak rindu ibadah, dan sebagainya. Bahkan ada ilmu yang kita dengar ternyata menjadikan sebab kita permusuhan. Atau cerita yang kita dengar menjadikan sebab kita permusuhan kepada saudara. Waktu doa dan berbanyaklah doa. Setelah itu banyaklah memohon. Min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari di hari Jumat. Min inda tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari. Ini juga waktu di Kabul. Wa inda zawali, waktu tergelincir matahari. Wa indal ghurubi, dan waktu terbenam matahari. Wa indal aqamati, dan tatkala iqamat didirikan. Wa inda su'udil khatibi al-mimbara, di saat khatib naik mimbar. Ini saat-saat yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, ada saat mubhamah, waktu-waktu yang penting yang harus kalian perhatikan. Wa inda qiyamin nasi ila sholati, di saat orang mau melaksanakan sholat. Wa yushiku an takuna sa'atu syarifatu bi ba'di haidil awqati, sangat dekat harapan, yushiku itu dekat harapan, an takuna sa'atu, bahwasanya waktu yang mulia yang disebutkan tadi adalah bi ba'di haidil awqati, di waktu-waktu ini. Hendaknya kita perhatikan waktu-waktu tersebut. Dan nanti banyak, kalau dicelentrehkan masih banyak lagi. Misalnya, di waktu khotib, duduk di antara dua khutbah, itu juga waktu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lainnya. Masya Allah. Sampai di sini, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Ayo diamalkan apa tadi? Ba'diyah Jumat. Jangan sampai tidak, sebisa mungkin 2 rakaat hingga lebih kalau bisa. Kemudian, Jumat siang, sore, ada waktu-waktu tertentu, hendaknya kita memperhatikannya untuk kita melakukan amalan-amalan. Jadi maksud memperhatikan waktu itu menghadirkan amalan-amalan kebaikan di waktu-waktu tersebut. Bukan nunggu, oh ini jam zuhur, ini jam dikabul oleh Allah. Bukan itu. Kalau hanya menyebut saja, nggak ada gunanya kalau kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak minta kepada Allah, tidak membaca zikir, tidak membaca doa, tidak membaca wirid, maka tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan apa-apa. Ini saja, dan tolong para santri dimanapun kalian berada, pegangi gurumu, dan serius dengan gurumu, ya. Jangan sampai kalian tidak punya adab dengan beliau-beliau. Manfaat ilmu seorang murid adalah di saat dia berpegang dengan serius kepada guru-gurunya. Pesantrennya dibesarkan ya, kalian yang berusaha untuk bisa membuat program-program di pesantren semakin besar, karena itu akan menjadi amal jariah buat kalian. Karena apapun yang kalian lakukan di hari ini akan ditiru oleh penerus-penerus kalian, generasi-generasi setelah kalian. Maka jadilah santri yang baik hari ini untuk mendidik adik-adik yang baik di masa yang akan datang. Masya Allah. Semoga Allah menjaga guru-guru kalian, menjaga pesantren kalian, menjadikan kalian tentram di pesantren, indah di pesantren, mendapatkan ilmu yang manfaat, dekat kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat dan husnul khatimah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan, jadilah engkau sebagai orang yang dapat menanti saat-saat kesempatan yang mulia di hari Jumat. Dan semoga yang telah beliau sampaikan dapat menambah kecintaan kita melakukan kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada.
Demikianlah majelis kita yang mulia pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian spesial tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Faisal Imamul selaku pembawa acara, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.